Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan aplikasi startup kami yang bernama Sponsor Hub. Kelompok kami beranggotakan Bagas Triwibowo, Muhammad Afi Syahri Nasution, Syadifa Auliata Maharyanto, dan saya sendiri, Maulana Farel Rizky Cevas. Langsung saja. Jadi, ini merupakan tampilan pertama saat pengguna membuka aplikasi kami. Pengguna langsung menjumpai tab Home, di mana pada bagian atas terdapat search bar, wishlist, dan notification. Search bar berfungsi untuk pengguna dalam mencari perusahaan yang menyediakan sponsor. Kemudian, wishlist berfungsi untuk pengguna dalam memfavoritkan perusahaan yang menyediakan sponsor. Wishlist hanya dapat digunakan jika pengguna telah login dalam aplikasi. Kemudian notification berfungsi untuk menerima pemberitahuan seperti chat dari penyedia sponsor atau diterima atau tidaknya sponsor yang diajukan pengguna. Notification juga hanya dapat digunakan jika pengguna telah login dalam aplikasi. Kemudian di bawahnya terdapat tempat untuk promo atau iklan dari aplikasi Sponsor Hub. Setelah itu terdapat deskripsi mengenai apa itu aplikasi Sponsor Hub dan mengapa kami menciptakan aplikasi Sponsor Hub untuk memudahkan pengguna mengerti kegunaan aplikasi ini. Bagian ini merupakan kumpulan para penyedia sponsor yang telah membeli paket agar perusahaan menjadi premium. Ini merupakan salah satu keuntungan dari paket premium. Pada bagian ini akan dapat dengan mudah dilihat oleh pengguna. Di bagian bawahnya, selain terdapat tab Home, terdapat juga tab Feed, Inbox, My Applies, dan Login. Detailnya dari tab tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Alfi Syahri Nasution. Di sini saya akan menjelaskan tampilan dari menu feed. Dapat dilihat di menu feed ini terdapat beberapa list sponsor dengan setiap sponsor. Terdapat nama sponsornya, rentang atau estimasi dana sponsor yang bisa diberikan, dan juga target dari sponsor itu siapa saja. Dan terakhir ada kota dari perusahaan penyedia sponsor tersebut. Dan pengguna juga dapat memasukkan sponsor-sponsor ini ke dalam wishlist dengan mengklik buton love yang ada di bagian pojok kanan atas. Selanjutnya, di bagian bawah menu feed terdapat dua buton. Yang pertama, ada buton yang di kiri itu menu untuk ke menu filter, dan yang kanan untuk ke menu sorting. Jika kita klik yang buton buat filter, kita akan menuju ke menu filter. Di menu filter, kita dapat menyaring list sponsor yang kita butuhkan. Misal, kita hanya butuh sponsor yang ada di kota DKI Jakarta, kita dapat memilih kota tersebut di bagian ini. Lalu, kita juga bisa memilih kategori sponsornya, lalu estimasi biaya minimumnya atau estimasi maksimum dananya. Lalu bisa memfilter juga perusahaannya, apakah perusahaan yang biasa saja atau sudah terpercaya atau yang sudah memiliki akun premium. Lalu di menu sort kita dapat memilih urutannya ingin berdasarkan apa, yang paling sesuai atau yang terbaru, atau juga yang dana estimasinya tertinggi atau terendah. Cukup sekian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syadifa Auliata Maharyanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu login. Bagi pengguna yang sudah memiliki akun, dapat langsung memasukkan email dan passwordnya di kotak yang telah tersedia dan mengklik tombol login. Agar selanjutnya tidak perlu memasukkan email, pengguna dapat menceklis tulisan Remember Me ini sebelum login. Bagi yang belum mempunyai akun, pengguna bisa mengklik tombol sign up untuk mendaftar di sini dan di sini. Bagi pengguna yang telah memiliki akun Google atau Twitter, bisa langsung mengklik
yang ini dan yang ini. Jadi pengguna tidak perlu sign up terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halaman produk detail. Pada halaman ini tertera informasi tentang penyedia sponsor. Di sini ada logo dari perusahaan tersebut dan di sini nama perusahaannya. Serta di sini ada range harga yang ditawarkan dan lokasi dari penyedia sponsor tersebut. Di bawahnya ada jumlah orang yang sudah melihat, jumlah orang yang sudah meng-apply, dan jumlah orang yang telah memasukkannya ke dalam wishlist. Bagi pengguna yang memiliki masalah dengan proposal, bisa klik di bagian ini. Lalu di bawahnya lagi ada informasi mengenai kriteria dari pencari sponsor yang diperlukan oleh penyedia sponsor. Jika pengguna merasa kriteria ini cocok dengan pengguna, maka pengguna bisa langsung mengklik apply now. Tapi bila ada yang harus didiskusikan dulu, pengguna dapat mengklik consult with us. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Bagas Triwibowo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk desain startup kami, yaitu Sponsor Hub. Oke. Di bagian sini, jika kita ngeklik suatu produk, misalnya kita klik Indosat, yang ini produknya akan ada detail seperti ini. Nah, di sini ada beberapa tampilan, yaitu apply dan konsul. Nah, saya ingin menjelaskan bagian apply. Ketika kita mengklik apply, di sini akan tampilan detail produknya di sini. Nah, jika kita meng-apply itu namanya itu apa? Di sini contohnya adalah Business Canvas Competition 2020, yaitu kegiatan yang pengen kita dapat sponsor dari Indosat. Kemudian kategori dari kegiatan kita, di sini contohnya secara default ada bisnis, teknologi, dan health. Tapi kalau di view all, diklik ini nanti ada banyak lagi kategori yang lainnya. Kemudian request volume. Jadi ini nilai permintaan kita untuk sponsor. Nah, di sini nilainya itu kita atur dengan menggunakan ini. Semacam parameter seperti itu, dari 3 juta minimumnya sampai dengan maksimumnya 3.621.000. Bisa dilihat seperti ini. Kemudian di sini kita ingin request kita itu dalam bentuk apa. Nah, di sini kita bisa klik ini, nanti kita klik add. Nah, di sini kita pengennya itu requestnya adalah bentuk konsumsi panitia, dan ini bisa dihapus atau ditambah lagi dalam request bentuk lain, mungkin ditambah nanti uang, ditambah lagi dalam bentuk piala dan sebagainya. Kemudian kita harus mengupload proposal di sini. Kita pilih choose, nanti akan tampil semacam modal untuk memilih file. Kemudian jika file sudah dipilih akan seperti ini nama. Kemudian kita klik submit apply. Nah, setelah kita submit saat kita klik my apply di sini, tombol my apply, dia akan muncul seperti tampilan seperti ini. Nah, di sini sudah ada beberapa tampilan untuk apply. Pada umumnya tampilan untuk satu apply itu ada tanggal apply-nya, terus kemudian ada ID apply, ada nomor serian kawan-kawannya, ada nama perusahaannya, event kita itu apa, dan request kita apa, dan nilai request kita nilai berapa. Nih ada 3 perbedaan nih. Kalau kita request kita itu disetujui, akan berwarna biru seperti ini, dan kita dapat apa aja. Dan request yang setuju itu adalah ini, ada 3 trofi, 1 botol boot, dan uang. Kemudian kalau ini adalah kalau misalnya request kita itu ditolak, akan tampil berwarna merah seperti ini, request kita itu apa dan senilai apa dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian kalau apply kita sedang diproses akan seperti ini, request kita itu apa, senilai berapa. Nah, misalnya nih ada contoh juga, misalnya kita requestnya itu ada baju konsumsi sama misalnya baju panitia sama konsumsi panitia. Misalnya disetujui hanya konsumsi, maka di sini akan tampil konsumsi aja. Kalau kita klik lagi, ada detailnya lagi, yang disetujui itu apa, yang ditolak itu apa. Oke, seperti itu. Dan di sini juga ada tombol konsul. Konsul ini misalnya kita pengen sebagai user, kita punya proposal tapi kayaknya jelek gitu. Nah, kita pengen dapat konsultasi agar proposal kita bagus. Nah, kita bisa klik konsul di sini, dan kita akan muncul modal, dan kita isi sesuai yang modal itu nanti. Sayangnya desainnya belum ada. Oke, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata.
Play safe, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.